Iya, dan kembali bersama kami ini kita masih ngomongin tentang perfilman Indonesia. Kita dengar ceritanya aja ya dari sini ya. Andai kita ada di sana, gitu. Karena kebanyakan artis-artis Hollywood saja kalau misalnya mendengar festival film kan mereka persiapannya kayak mau hadir kemana gitu ya. Karena memang antara festival Cannes sama Oscar itu juga agak beda dengan festival-festival lain juga beda kan untuk gengsinya memang sebegitu jauh ya Mas Ruby? Iya, antara Oscar misalnya kita kayak Oscar dengan Cannes. Ya. Memang Oscar sama Cannes berbeda, tapi karena kalau Oscar kan lebih kayak awarding. Kalau ini benar-benar kompetisi yang film-filmnya juga yang terbaik semua juga. Oscar juga terbaik, tapi kayak Oscar lebih Amerika doang ya, dia punya sendiri untuk film asing gitu. Kalau kan seluruh dunia lebih menyeluruh lah ya, lebih seperti itu. Dan bisa dibilang film-filmnya juga mungkin film-film komersil, tidak film-film yang ada segmented juga, ada indie film juga, tidak mencakup ke sedetail itu kah? Iya, mencakup detail itu juga sih. Jadi lengkap semuanya. Apalagi kan ada film marketnya kan, Marseille du Film Cannes-nya itu. Jadi kita bisa ketemu berbagai macam sales distributor, terus film konsil dari seluruh negara, terus pokoknya banyak hal yang bisa didapat programmer, director. Jadi satu kali datang satu tempat bisa ketemu banyak tidak hal. Tidak hanya awarding lah ya, seperti yang bisa jualan juga menjual film. Dan itu juga kayak dari sisi filmmakingnya sendiri, kalau di Cannes itu kenapa mereka sangat tight competitionnya ya karena mereka justru benar-benar ngomongin seleksi kuratorial film gitu. Jadi kayak misalnya talent yang baru kah, artis baru atau yang itu tuh. Ini lagi foto sama Mark Osborne, dia sutradaranya Kung Fu Panda. Ini lagi partinya mengenalkan ini juga Prince. Mengenalkan ini juga. Enggak, ini udah agak hari terakhir ini partinya La Petite Prince, mereka lagi premiere di sana. Kita bilang di Cannes ini semuanya bertemu antara buyer, terus filmmaker, semuanya distributor pasti bertemu dan saling sharing satu sama lain. Apalagi tadi Mbak Olga juga di awal mengatakan bahwa Indonesia ini bisa dijual semuanya dari punya semuanya. Kita punya tempat yang Betul, indah, semua ada. kita punya SDM perfilmannya juga bagus-bagus. Ini saya jualan fashion juga tadi itu. Fashion dan Sebastian Gunawan. Filmmakernya yang handal juga. Tapi ya bisa dikatakan kita masih agak kurang nih kalau menjualnya masih agak sedikit belum dikenal juga atau ya masih sih kendalanya apa ya? sih sebenarnya kalau mungkin dari Mbak Dede sendiri melihatnya apa sih yang kurang sehingga kita tuh masih di Indonesia masih kurang untuk Kalau buat saya nomor satu kualitas film. Buat saya kualitas masih film. kalah kan kita dengan kalau yang kita mau ngomongin di misalnya pasar internasional gitu ya, kita ngomongin kayak misalnya kita di film pendek kita aja 1.800 gitu, 10 masuk kompetisi. Kalau kita ngomongin di film panjang lebih banyak lagi, jangan-jangan ya walaupun film pendek juga banyak ya. Tapi maksud saya di film panjang gitu kita lihat nama-nama pemenang tadi gitu. Kalau kita nonton film-filmnya yang ada di sana, itu memang secara kualitas mereka ya. Apakah kualitas yang bagus itu berhubungan dengan modal yang harus besar? Kalau saya melihat itu dua hal yang berbeda. Artinya gini, kualitas itu bisa dicak. Kalau kita ngomongin kualitas film gitu ya, kita ngomongin eksplorasi film, kita ngomongin eksperimentasinya gimana, pengalaman apa sih yang dibagiin saat kita nonton film, gitu. Sementara kalau budget juga tentunya penting ya, kita nggak perlu memungkiri budget nggak penting, budget penting gitu. Tapi tetap at the end of the day mereka harus filmnya jadi dulu gitu loh. Gimana sutradara? Sebenarnya kenapa film-film pendek atau film-film pertama atau film kedua kalau di pasar internasional tuh punya banyak sekali fasilitas gitu ya? Karena apa? Karena dari sisi industri film dunia pun mereka melihat bahwa kan talent itu kan selalu datang dan silih berganti ya. Mereka tetap harus support film maker pembuat yang pertama, yang kedua. Karena apa? Mereka mau mencari bakat-bakat baru terus. Mereka craving justru nyari itu. Dan tempat itu dikasih oleh mereka gitu. Kayak di Directors Fortnight gitu. Film-film pertama, film kedua, atau film-film yang gak harus pertama kedua, tapi harus yang challenging gitu. Karena apa? Saat kita pindah ke film yang so called yang lebih misalnya bisa diterima dengan masyarakat lebih luas, tetap harus punya keunggulan sesuatu, keunikan gitu, inovasinya di film apa. Saingannya banyak seperti itu ya. Tapi berarti tetap saja tadi budget atau ya kualitasnya juga udah bagus, bagus. Tapi memang sulit ya.
kalau bicara soal pasar film dunia gitu, film Indonesia banyak yang berkualitas, tapi memang untuk muncul ke depan itu ya sulit. Kita terbantu dengan dikenalinya dalam kompetisi-kompetisi yang bergengsi gitu. Dan memang tujuan kompetisi itu sebetulnya kayak Semayan Della Kritik ini memang untuk film pertama dan kedua. Ini film pendek pertamanya Lucky ya? Enggak. Mereka nggak harus film pertama, film kedua. Pokoknya mereka yang menurut mereka film itu challenging, bagus, bisa dimasukkan. Nah, pemerintah sejauh ini sudah seperti apa sih Mas Robi supportnya? Pemerintah sih cukup mensupport, apalagi sekarang ada Badan Ekonomi Kreatif yang nanti juga akan turut serta untuk memajukan film Indonesia. Terus menurut saya selama ini pemerintah cukup mensupport dan bagaimana kita yang filmmaker terus berkarya aja gitu. Apalagi kan permasalahan pemerintah banyak ya, kalau orang film ngeluh-ngeluh terus belum ada ini kayaknya orang film sudah cukup mandiri ya. Gitu. Jadi buat saya ya udah pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakannya gitu kan, dan kita tetap berkarya terus. Kalau kita pikir kayak misalnya memang tahun ini memang karena perubahan nomenklatur kita memang belum mendapatkan dukungan full, walaupun kita dapat bantuan dari Kementerian Pariwisata juga karena kita mempromosikan shooting location. Nah, tapi kalau kita melihat bahwa sebelum-sebelumnya kan sudah 8 kali Indonesia hadir di Cannes dan hadir juga di beberapa pasar film. Kalau orang bilang bahwa apakah ada hasilnya langsung begitu buka stand langsung deng gitu ya kita jualan gitu. Ya nggak bisa karena untuk mencapai katakan nggak usah sampai Korea ya, kita sampai ke Iran aja gitu ya. Iran itu kan perjalanan sangat panjang gitu. Jadi film-film yang berkualitas seperti Mbak Dede bilang itu sudah beberapa kali mencuri perhatian dunia. Itu pelan-pelan sampai sekarang kalau kita ke pasar film Cannes kita bisa melihat banyak distributor menjual film Iran. Jadi distributor ini megang sutradara mana, distributor ini megang sutradara mana gitu. Saking film Iran tuh sudah diminati sekali gitu karena namanya sudah terdengar gitu. Nah, Indonesia bisakah seperti itu juga atau karena kendala bisa, tapi butuh bahan baku perfilmannya juga mungkin yang mahal yang kita tidak afford untuk itu. Yang terjadi ke situnya, tapi memang harus perjalanan panjang karena kita seperti saya bilang ini satu pasar ini jualannya 13 triliun. Tadi pestanya 10 hari ya. Pestanya Le Petit Prince yang saya ketemu dengan saudara itu konon menghabiskan 1 juta euro. Jadi 14 miliar. Nah, kemudian kita mau jualan film Indonesia, kita nggak bisa compete dengan uang yang sebanyak itu gitu. Cuman apakah kita nggak ada harapan? Ada. Pasti ada. Kita selalu ada optimis ya. Ada kualitas pasti bisa. Dan ikut. Menariknya tahun ini kan disupport banyak oleh swasta gitu kan, keterlibatan Indonesian Cinema di Cannes itu hampir 80% dananya kita dari swasta, kayak Torabika memberikan market screening buat Filosofi Kopi gitu, terus dia sumbang untuk booth dan 21 juga itu membantu gitu kan. Berarti kalau kita nah ini kan balik lagi memang agak kita tetap optimis, tapi kalau kita lihat memang sekarang pergerakan atau perkembangan film atau sinias-sinias muda perfilman Indonesia juga semakin meningkat. Kita lihat aja Mbak Dede mungkin banyak film-film Indonesia yang mulai muncul, terus ada lagi sinias-sinias muda, terus ada talent-talentnya juga semakin banyak. Tapi salah satu masalahnya kalau menurut Mbak Dede adalah kualitas, balik lagi. Variasi. Variasi. Apa karena memang ada budaya latah di kita dan bagaimana untuk meningkatkan kualitas itu sehingga kita bisa lebih baik lagi. Kalau menurut saya budaya latah itu saya nggak ada masalah dengan budaya latah. Semua orang mau bikin film justru itu yang bisa lebih menjual mungkin ya. Bukan masalah menjualnya, tapi kita ngomongin kita mau jualan bunga deh. Kita semua yang di sini jualan bunga nggak masalah gitu. Tapi sekarang persoalannya adalah apa bunga yang dijual sama Robi, apa yang dijual sama mbaknya, nyusunnya gimana? Susunannya bagus nggak? Akhirnya itu yang kita sebut dengan kualitas, itu yang saya sebut dengan eksplorasi, eksperimentasi gitu. Kita harus berani nyediain yang banyak gitu, sehingga karena kita nggak bisa nyamain selera orang yang di luar sama dengan selera kita. Menurut kita film kita yang ini bagus, misalnya nggak di luar nggak menarik. Jadi nah ini dengan munculnya seperti tabula rasa tentang makanan itu juga mengedepankan juga tentang budaya kuliner Indonesia. Lalu itu sukses banget loh jualan. Ini kan sebagai bentuk variasi yang sudah dibuat oleh sinias Indonesia kan. Betul. Lalu
reaksi dan respon saat diperkenalkan saat di Cannes seperti apa? Itu seru Lebih banget. ke filmnya atau ke Indonesianya jadinya? Kalau tadi disebutkan ada festival film Cannes terdiri dari 3 kompetisi, nah kemudian pemerintah kotanya melihat bahwa animo film Cannes ini kan gede sekali. Mereka juga bikin acara untuk masyarakat Cannes. Kalau di festival itu rata-rata kalau masuk harus pakai badge, kecuali yang di pantai, tadi ada gambarnya. Atau di pantai itu boleh siapa aja masuk. Nah tapi pemerintah kota layar mikir, tancap ya kalau layar tancap, tapi seru banget. Film Indonesia pernah ada yang diputar di situ lewat jam malam karena mereka masuk sine klasik. Nah, kemudian pemerintah kota buat namanya Cinephiles. Cinefil dia bilang katanya gitu. Nah, Tabula Rasa masuk di situ. Nah, mereka diputar di satu bioskop juga, itu isinya 500 orang full, semua nonton Tabula Rasa dan setelah selesai kebetulan nontonnya jam 2. Jam 6 tuh ada pengumuman. Jadi di Cinefil itu juga ada kompetisi juga, mereka bikin dari pemerintah kota ya. Nah, masuk 3 finalis, salah satunya Tabula Rasa. Nah, pada saat pengumuman itu kita bagiin rendang. Rendangnya memang kita nggak tahu kan di sana orang berapa banyak. 200 porsi. Habis. Ya minus dong ya. 2 menit Pakai lontong, mereka makan pakai lontong. Pakai lontong. Sebelum di mungkin nanti harus bawa ayam pop juga ya. Cuma mereka kita minta tambah izin. Itu tuh saya pikir itu penting banget tuh. Gimana maksudnya pemerintah kota bisa ngelihat ini awalnya festival nih gitu ya. Awalnya festival orang lain yang bikin tapi kemudian gimana pemerintah kota menginlinekan itu, dia invest, oke, kita bikin deh buat si Cinefil, kamu bikin acara. Untuk yang lain bikin acara. Akhirnya satu kota kan itu jadi benar-benar merasakan tiap bulannya euforianya. kedatangan turis sebanyak itu, kedatangan orang-orang penting sebanyak itu, akhirnya kotanya kecil banget, di highlight semua gitu. Saya merinding loh. Indonesia bisa nggak sih? Bisa tuh. Ini PR buatmu Mas. Kira-kira Mas Rob, bisa nggak ya kita bikin kayak gitu kan? Datang, ya mungkin tidak perlu datang juga deh film-film dari luar. Film-film di Indonesia aja dulu, tuan rumah sendiri. Kira-kira bisa nggak? Afi kan sudah ada ya kan, awal apresiasi film Indonesia sudah ada. Apakah mungkin ada festival-festival atau mungkin apresiasi terhadap film Indonesia dengan nama-nama yang lain? Jadi kitanya juga jadi nyontek nih dari Cannes, tiru dulu nih ke Indonesia, film-film Indonesia, nanti lama-lama ke Asia, baru deh. Gimana Mas Rob? Ini ide luar biasa loh ini. Insya Allah bisa sih, selama kita semua mau bekerja sama bersatu untuk film Indonesia pasti bisa. Pasti bisa sih. Sejauh ini sih makin lama makin baik ya. Dukungan makin banyak juga pada saat kita di Cannes, kita juga dibantu banget sama duta besar dan konjen, karena nggak mungkin kita bawa rendang dari Indonesia. Capek ya. Jadi kita minta tolong mereka, terus mereka oke, rendang. Mereka agak bingung juga ya pertama, kenapa siapin rendang? Tapi akhirnya mereka nyiapin semua, dan mereka juga senang juga dengan hasilnya, karena yang makan itu kemudian nanya, oh ini yang di film tadi, iya yang film, oh rasanya kayak gini gitu. Terus ini apa? Jadi ini tahu ya yang bisa diperkenalkan dijual. Lontong. Ini apa? Ini tahu, bukan ini lontong. Iya, ini promonya bagus sebenarnya. Ditambah minum kopi juga, kopi khas Indonesia juga. Dan kopi Indonesia itu di sana rame banget, banyak yang bolak-balik itu datang. Sebenarnya kemarin datang ke booth kita, datang lagi, can I sit here? Oke, silakan duduk di sini. Mau kopi? Ya, dia mau kopi. Minum kopinya, tonton filmnya. Tapi kita juga salah satu kopi terbaik ya kan. Film itu alat diplomasi budaya yang paling dahsyat sih. Jadi setuju, kita sudah punya sumber dayanya, kita sudah punya alam dan sineasnya juga sudah ada, budaya kita baik. Kita punya semuanya. Kenapa tidak film Indonesia juga bisa menyentuh kancah film internasional sampai ke Cannes. Amin. Amin banget. Pokoknya nggak cuma filmnya yang bisa go internasional, tapi juga orang-orangnya, kru Indonesia yang hebat-hebat bisa go internasional, dan Indonesia menjadi shooting location untuk international production. Betul. Kita tunggu, pokoknya kita optimis untuk perfilman Indonesia semuanya. Terima kasih. Kalau tadi film adalah salah satu apa Mas Aril? Alat diplomasi budaya yang paling. Oke, alat diplomasi budaya, dan juga film bisa menjadi salah satu alat untuk mempersatu semuanya. Iya. Baik, kalau gitu terima kasih Mas Rob, terima kasih Mbak Dede dan Mbak Andai kita masih ada gitu. Karena kebanyakan artis-artis Hollywood saja kalau misalnya mendengar festival film kan mereka persiapannya kayak mau hadir kemana gitu ya. Karena memang antara festival Cannes sama Oscar itu juga agak beda dengan festival-festival lain juga. Yang terbaik semua juga. Oscar juga terbaik, tapi kayak
Kan lebih Amerika doang ya, dia punya sendiri untuk film asing gitu. Kalau kan seluruh dunia lebih menyeluruh lah ya, lebih seperti itu. Dan bisa dibilang film-filmnya juga mungkin film-film komersil, tidak film-film yang ada segmented juga, ada indie. Beda kan untuk gengsinya memang sebegitu jauh ya Mas Ruby? Iya, antara sangat Oscar, misalnya kita bergengsi kayak Oscar dengan Cannes. ya. Memang Oscar sama Cannes berbeda, tapi karena kalau Oscar kan lebih kayak awarding. Kalau ini benar-benar kompetisi yang film-filmnya juga. Film juga tidak mencakup ke sedetail itu kah? Iya, mencakup sedetail itu juga sih. Jadi lengkap semuanya. Apalagi kan ada film marketnya kan, Marseille du Film Cannes-nya itu. Jadi kita bisa ketemu berbagai macam sales distributor, terus Iya, dan kembali bersama kami ini kita masih ngomongin tentang perfilman Indonesia. Kita dengar ceritanya aja ya dari sini.